Di judulnya kita persingkat karena dengan alasan sepertinya tidak muat untuk ditulis secara lengkap. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab ini, Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imam Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala kunna 'inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa 'alaihi thawbani muwashshaqani min kattani fatamakhatu fi ahadihima faqala bakhin yatamakhatu Abu Hurairah radhiyallahu anhu fil kattani laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina minbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghshiyan alayya fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu ala unuqi yara anna bi jununan wa ma bi junun wa ma huwa illa al-ju'. Jadi dalam riwayat ini Abu Hurairah ketika itu menceritakan kepada Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, ketika itu Abu Hurairah memiliki dua baju, dua pakaian, seperti sarung atau seperti kain, dua kain yang terbuat dari kattan. Kemudian dia fatamakhat fi ahadihima, kemudian dia berludah, kemudian menaruh ludahnya di salah satu pakaiannya. Kemudian dia mengatakan bah seperti itu. Ya, jadi Abu Hurairah mengeluarkan ludahnya, kemudian menaruh ludahnya di salah satu pakaian yang dibawanya tadi. Kemudian dia mengatakan laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina minbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hujrati Aisyah maghshiyan alayya. Jadi dia mengingat karena pernah satu kejadian di masa lalunya bahwa dia itu tersungkur di antara mimbar Rasulullah SAW dan kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena posisi rumah Nabi SAW itu berdekatan dengan depan masjid, mimbar Masjid Nabawi. Jadi posisi tersungkur Abu Hurairah ketika itu di antara mimbar sama hujrah atau sama kamar Nabi SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia tersungkur di situ, pernah suatu hari tersungkur di situ. Kemudian fayaji ujai, kemudian ada orang datang katanya. Fayad'u rijlahu ala unuqi. Kemudian orang ini yang datang ini diletakkannya kakinya di leher Abu Hurairah. Yara an-nabi jununan, karena dia mengira bahwa Abu Hurairah ketika tersungkur tergeletak seperti itu, dia mengira bahwa Abu Hurairah itu lagi gila gitu. Wa ma bi junun, sebenarnya aku tidak gila kata Abu Hurairah. Wa ma huwa illa al-ju'. Nah, dia tersungkur seperti itu karena kelaparan. Jadi Abu Hurairah menceritakan kisahnya kepada Muhammad bin Sirin bahwa dia pernah mengalami suatu ketika tepatnya posisinya di antara mimbar dan kamar Nabi bersama Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu dia lagi kelaparan sebenarnya, sehingga dia tersungkur di situ. Inilah yang pernah terjadi terhadap Abu Hurairah. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Malik bin Dinar, beliau berkata, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzin qat wala lahmin illa 'ala dhafab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang sekalipun min khubzin. Jadi Rasulullah itu tidak pernah kenyang sama sekali setelah makan roti ataupun setelah makan daging. Jadi tidak pernah. Illa ala dhafaf, kecuali Rasulullah SAW itu makan bersama tamu-tamu atau orang yang lain.
Jadi kalau misalnya tidak ada tamu, maka Nabi SAW tidak akan pernah makan itu dalam keadaan kenyang. Tidak pernah kenyang setelah makan. Baik itu makan roti maupun makan daging. Beginilah kondisi kehidupan Nabi SAW yang dimana beliau adalah manusia paling mulia, manusia paling sempurna, tapi beliau tidak pernah kenyang sekalipun, kecuali berkumpul dengan orang lain ketika makan. Nah, ini menggambarkan bahwa apa yang terjadi pada sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah, dan Nabi SAW juga menunjukkan bahwa mereka itu tidak pernah hidup dalam kemewahan, kekenyangan, dan seterusnya. Jadi beginilah kondisi kehidupan secara ekonomi atau secara makanan keseharian Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya. Di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana mereka itu tidak kenyang, bahkan kelaparan sampai tersungkur. Dan itu adalah yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kenapa Nabi SAW dalam hadis ini tidak pernah makan, tidak pernah kenyang setelah makan, kecuali hanya dengan beberapa orang, beberapa tamu atau orang lain. Di sini menunjukkan bahwa ada faedah yang perlu kita perhatikan, yaitu bahwa makan bersama-sama itu ada berkahnya. Karena Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, idza jama'at ta'amu arba'an faqad kamula, idza dzukira ismallahu fi awwalihi wa humidallahu fi akhirih wa kathurat alaihi al-aidi wa kana min hillin. Jadi makanan akan mendapatkan berkah, akan banyak berkahnya apabila banyak yang makan, apabila banyak tangan yang makan, maksudnya apabila banyak orang yang makannya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita makan bersama, makan bareng-bareng itu akan lebih banyak berkahnya dibanding makan sendiri. Bahkan Nabi SAW itu tidak, kalau makan lagi sendiri di rumah itu tidak pernah kenyang, kecuali bersama orang lain dia makannya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan, idza jama'a at-ta'amu arba'an, apabila ada 4 orang lagi makan, faqad kamula, maka itu sudah lengkap. Idza dzukira ismullahu fi awwalihi, kemudian apabila disebutkan nama Allah di awalnya, wa hamidallahu fi akhirih, kemudian Allah dipuji setelahnya, wa kathurat alaihi al-aidi, kemudian banyak tangan yang makan, maksudnya banyak orang yang terlibat dalam makanan tersebut. Wa kana min hil, dan makanannya adalah halal. Jadi disinilah terdapat banyak keberkahan. Kemudian poin berikutnya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah mengenai khuffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuf, ya, atau biasa kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah sepatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sepatu di sini, khuf di sini maknanya lebih khusus, yaitu sepatu yang melewati mata kaki ke atas. Jadi bukan sepatu yang biasa kita gunakan, tapi sepatu yang lebih kepada seperti mirip-mirip boot gitulah. Seperti sepatu yang nyampenya ke betis. Nah, itulah makna khuf di sini. Jadi dia maknanya lebih khusus, yaitu sepatu yang sampai kepada betis. Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala meriwayatkan, beliau mengatakan, haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Waqi' an Dalham bin Salih an Hujair bin Abdullah an Ibni Buraidah an abihi anna an-Najashi ahda lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Jadi dalam riwayat ini bahwa Najashi ini adalah salah satu gelar untuk Raja Habasyah. Habasyah ini adalah satu kaum yang tinggal di Afrika. Kalau sekarang itu daerah Eritrea, Sudan, daerah-daerah itulah. Jadi Habasyah itu cukup luas dulunya.
Jadi dinamakan daerah Habasyah namanya, di Afrika tepatnya. Jadi seberang Mekah itulah. Seberang Mekah itu namanya Habasyah. Kalau sekarang negara sekitar negara-negara Sudan itu. Jadi Najasyi salah satu rajanya, yaitu Najasyi ketika itu, yaitu Najasyi ini adalah gelar seperti halnya misalnya presiden, ya kan dia punya nama, tapi kita manggilnya presiden. Atau misalnya Firaun, Firaun itu adalah gelar raja juga. Jadi bukan Najasyi namanya, kayak misalnya pangeran atau sultan, nah itu mirip lah. Artinya Najasyi ini, raja Habasyah ini memberikan hadiah khuffaini, sepasang khuf kepada Nabi SAW yang berwarna hitam. Kemudian Nabi SAW memakainya. Kemudian Nabi menggunakannya ketika berwudu. Wa masaha alaihima. Kemudian Nabi hanya mengusapnya, mengusap atas khuf tadi. Di sini sebenarnya banyak beberapa hukum yang perlu kita perhatikan, bahwa boleh hukumnya memakai khuf seperti itu. Kemudian ketika kita bersuci, tentunya ada syarat-syaratnya. Ketika sudah berwudu, kemudian kita pakai khuf itu, ketika kita ingin berwudu lagi, misalnya batal wudu kita, ingin berwudu lagi, tidak perlu melepasnya. Cukup dengan mengusap atasnya saja. Itu adalah kelebihan dari khuf, memakai khuf. Jadi ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah menggunakan khuf ini. Nah, artinya hukumnya boleh menggunakan khuf. Di dalam hadis yang lain, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala juga meriwayatkan bahwa dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, jadi kita langsung ke sahabatnya aja. Ahda dihyatul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma. Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan hadiah berupa khuffaini, sepasang khuf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya. Wa qala Israil an Jabir an Amir wa jubbatan falabisahuma. Kemudian dalam riwayat yang lain, yaitu dari Israel, dari Jabir dan Amir, dari Amir, wajubbatan. Nah, jadi selain dua khuf, sepasang khuf ini, Nabi SAW juga dihadiahi oleh yaitu ada satu jubah. Nah, kemudian Nabi memakainya. Hatta takharraqa la yadrin Nabi SAW adakiyun huma amla. Qala Abu Isa wa Abu Ishaq, hadha huwa Abu Ishaq Asy-Syaibani wasmuhu Sulaiman. Jadi Nabi SAW ketika diberikan hadiah oleh Dihyah Al-Kalbi radhiyallahu anhu, diberikan khuf, Nabi memakainya juga. Jadi Nabi tidak hanya sekedar menerima saja, tapi Nabi memakainya, menggunakannya. Dan juga selain khuf juga, Nabi juga diberikan hadiah oleh Dihyah jubah, dan Nabi juga memakainya. Dalam hadis ini juga menjelaskan tentang bagaimana hukum memakai khuf. Memakai khuf, ketika Nabi memakainya berarti itu menunjukkan boleh untuk kita pakai. Artinya hal ini bukan sesuatu yang agak aneh, artinya sesuatu yang aneh dalam masyarakat gitu. Jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja ketika kita ingin memakai khuf. Ya, tentunya khuf ini maknanya khusus, jadi bukan semua sepatu ya. Jadi khuf ini adalah lebih rincinya adalah sepatu yang sampai betis atau yang melewati mata kaki ke atas. Jadi bentuknya lebih tinggi dia. Jadi bukan seperti biasa, artinya sepatu yang lebih rendah, artinya di bawah mata kaki atau tepat di mata kaki, bukan sepatu yang seperti itu. Karena akan ada hukum berikutnya. Karena yang boleh diusap ketika berwudu itu adalah khuf itu, yang memiliki syarat
di atas mata kaki, panjangnya, tingginya. Jadi dia lebih tinggi. Nah, jadi sepatu misalnya seperti ini, kemudian dia tinggi seperti ini. Artinya, anggaplah ini mata kakinya di sini. Dia sampai sini, atau lebih tinggi lagi. Ya, seperti mirip-mirip boot lah, atau mungkin sepatu polisi atau sepatu tentara seperti itu. Artinya bukan sepatu biasa. Kemudian kita sudah membahas dalam poin berikutnya adalah mengenai sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenai sandal ini banyak sekali riwayat atau hadis-hadis yang menceritakan bagaimana sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh khusus di kitab ini, kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala mencantumkan beberapa hadis. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika ditanya, "Kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Anas menjawab, "Qala lahuma qibalani." Jadi ketika Qatadah, salah seorang tabi'in, bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bagaimana sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Anas menjawab, lahuma qibalani. Ya, memiliki qibalani, memiliki dua tali. Jadi qibalani ini adalah bisa dibilang memang agak sulit mencari contoh yang atau sampel saat ini, tapi bentuknya itu seperti ini. Di depannya ada dua talinya seperti itu. Kemudian dimasukkan jari seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini namanya dua qibalani. Jadi begitulah bentuk sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana lina'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani masniun syirakuhuma." Ya. Sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua tali di depannya. Masniun syirakuhuma. Ya, ada dua di depannya. Nah, keduanya seperti itu. Dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, yaitu Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Isa bin Tahmani qala akhraja ilaina Anas bin Malik na'laini jardawaini lahuma qibalani qala fahaddathani Thabit ba'du an Anas annahuma kanata na'lai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluarkan dua sandal jardawaini. Nah, mengeluarkan dua sandal jardawaini. Jardawaini artinya adalah yang tidak ada bulu sandalnya. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi hal yang biasa ketika seorang itu membuat sandalnya itu dari kulit. Nah, kulit yang dikeringkan, kemudian dihilangkan bulu-bulunya. Itu namanya jardawaini. Ya, jarda. Artinya apa? Sandal Nabi SAW itu terbuat dari kulit yang tidak ada bulunya sama sekali. Jadi kemudian lahuma qibalani, yang memiliki dua tali di depannya seperti ini. Nah, kalau sandal jepit yang biasa kita pakai itu satu tali yang depan kemudian dijepit oleh jari seperti ini. Tapi kalau Nabi itu dua, kemudian jarinya yang dimasukkan ke sini seperti itu. Nah, anggaplah ini kaki, nah jarinya seperti ini jadinya. Kalau yang biasa kita pakai, sandal jepit yang biasa kita pakai itu satu, kemudian jempolnya menjepit seperti ini. Kalau Nabi justru seperti ini, ada dua. Nah, dan sebenarnya ada juga kalau kita cari sandal-sandal sekarang, tapi memang agak jarang.
Jadi sandal Nabi SAW itu terbuat dari kulit yang sudah dihilangkan bulu-bulunya, kemudian memiliki dua tali tadi. Qala fahaddatsani Thabit ba'du an Anas annahuma kanata na'layn Nabi SAW. Jadi Isa bin Tahman, salah seorang tabi'in, mengatakan, Thabit menceritakan kepadaku setelah Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, bahwa Anas mengatakan bahwa ini adalah sandal Nabi SAW. Kemudian dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah taala bahwa Ubaid bin Juraij annahu qala li ibni Umar radhiyallahu anhuma, Ubaid bin Juraij berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ra'aituka talbasun ni'al as-sibtiyah. Jadi Ubaid bin Juraij melihat Abdullah bin Umar memakai sandal sibtiyah. Nah, apa sibtiyah? Sibtiyah itu adalah sandal yang sudah disama. Jadi terbuat dari kulit, kemudian kulitnya sudah disama. Seperti itu. Artinya sudah suci. Kemudian qala inni ra'aitu Rasulullah, Abdullah bin Umar berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'al allati laysa fiha sya'run. Aku melihat Rasulullah memakai sandal yang tidak ada bulunya sama sekali. Wa yatawaddau fiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu menggunakan sandal tersebut. Fa ana uhibbu an albasaha. Dan aku senang untuk memakainya. Jadi sandal yang tidak ada bulunya. Jadi ini adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengenai sandal Nabi SAW, bagaimana sandal Nabi SAW itu terbuat dari kulit yang tidak ada bulunya dan sudah disama, artinya sudah bersih, sudah suci, artinya bukan najis lagi. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana li na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qibalani. Sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua qibalani. Jadi ini riwayat yang berbeda dari Abu Hurairah. Jadi untuk menguatkan hadis-hadis sebelumnya yang menjelaskan bahwa sandal Nabi itu memiliki dua tali di depannya. Kemudian dalam hadis yang lain bahwa Amr bin Hurais radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laini makhsufataini. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan dua sandal makhsufataini. Dua sandal yang dilipat gitu, yang digabung. Memang hadis ini ada salah satu riwayatnya yang tidak jelas ya, tidak disebutkan namanya. Namun beberapa riwayat atau riwayat yang lain itu menguatkan hadis ini, bahwa Nabi SAW itu pernah sholat menggunakan na'laini, atau sholat menggunakan kedua sandalnya makhsufataini, yang dilipatnya atau yang digabungkannya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidah liyun'ilahuma jami'an aw liyuhfihima jami'an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis ini, bahwasanya beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah
salah seorang dari kalian itu berjalan menggunakan satu sandal saja. Liyun'idahuma jami'an. Hendaklah dia memakai kedua sandalnya, au liyahfihima jami'an, atau dia melepaskan kedua sandalnya. Nah, dalam riwayat yang lain dari Qutaibah, kemudian Anas bin Malik, dari Abu Zinad nahwahu. Dari Abu Zinad juga ada riwayat yang mirip, yang persis sama. Jadi ada faidah dalam hadis ini yang bisa kita petik pelajaran, yaitu mengenai larangan berjalan menggunakan satu sandal. Nah, jadi kalau misalnya kita sandalnya cuma satu, ya sebaiknya ya dilepas saja gitu. Nah, ini adalah larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya kita punya sandal dua, ya dipakai aja keduanya, jangan cuma satu gitu. Kalau nggak mau pakai sandal, ya sekalian aja dilepas keduanya. Nah, ada hikmah di dalam hadis ini yang perlu kita perhatikan. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menggunakan sandal itu cuma satu aja? Yang pertama adalah karena itu adalah tasyabbuh bisyaitan. Itu menyerupai syaitan. Karena syaitan itu yamshi bin na'lil wahidah. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan bahwa inna syaitana yamshi bin na'lil wahidah. Syaitan itu berjalan menggunakan hanya satu sendal. Nah, syaitan itu berjalan menggunakan hanya satu sendal saja. Jadi tidak sepasang. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah, atau hikmah yang kedua adalah, ketika kita menggunakan hanya satu sandal, itu adalah bentuk kezaliman terhadap tubuh kita, badan kita. Nah, kenapa? Karena syariat ini memerintahkan kita untuk bersikap adil. Bersikap adil sampai terhadap tubuh kita pun kita wajib bersikap adil. Kalau misalnya kita berjalan hanya menggunakan satu sandal, artinya cuma kaki kanan saja atau kaki kiri saja misalnya, maka itu akan menjolimi. Misalnya kalau lagi cuacanya panas, maka yang satu itu, kalau yang kita pakaikan sandal, berarti dia tidak merasakan yang panas. Misalnya anggaplah kita pakai satu sandal sebelah kanan, maka yang kanan tidak akan merasakan panas. Sementara yang kiri yang tidak pakai sandal akan merasakan panas. Jadi tidak ada keseimbangan. Satu panas, satu dingin. Jadi ini artinya kezaliman. Artinya tidak adil terhadap kaki kita saja, kan kita harus adil. Kalau misalnya keduanya harus merasakan tidak panas, maka pakai ke dua sandal kita. Kalau misalnya kita cuma punya satu sandal, misalnya hilang, ya sebaiknya ya dilepas saja keduanya. Jadi sama-sama merasakan panasnya jalan atau panasnya tanah misalnya ketika kita berjalan, biar terjadi keseimbangan. Kemudian dalam hadis berikutnya, dan mirip-mirip maknanya, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an ya'kula, ya'ni rajul bishimali, melarang seseorang itu makan menggunakan tangan kirinya. Au yamshiya fi na'lin wahidah, atau dia berjalan menggunakan satu sandal saja. Nah, ini juga mirip dengan sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita makan, kita dilarang Nabi SAW menggunakan tangan kiri. Ya, artinya makanlah dengan tangan kanan. Dalam hadis yang lain, samillah wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini adalah perintah. Kemudian poinnya di sini adalah au yamshiya fi na'lin wahidah. Nah, jadi Nabi juga melarang berjalan menggunakan satu sandal. Jadi ini adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, tentunya hikmahnya tadi sudah kita sebutkan bahwa eh, itu adalah yang pertama adalah tasyabbuh bisyaitan. Karena itu adalah menyerupai syaitan yang ketika berjalan menggunakan hanya satu sendal. Kemudian yang kedua adalah menzalimi salah satu kaki kita, tubuh kita. Kalau misalnya satu merasakan dingin, satu merasakan panas, ini kan zalim. Jadi kalau mau memakai kata Nabi, liyan aliyahuma au liyahfi bihima. Kalau misalnya sandalnya cuma satu, ya sebaiknya dicari satu lagi, atau kalau mau tidak bersandal ya dilepas saja keduanya. Seperti itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin." Apabila kalian memakai sandal, maka hendaklah memulainya dengan kanan, kaki kanan. Wa idza naza'a falyabda' bis shimali. Apabila dia ingin melepas sandalnya, maka hendaklah dia mendahulukan yang kiri, melepas yang kiri dulu. Wal faltakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhirahuma tunza'. Maka hendaklah yang kanan yang pertama dipakai, kemudian yang kiri itu yang pertama dilepas. Jadi kalau mau memakai sandal itu kanan dulukan, kalau melepas sandal kiri yang didahulukan. Tentunya ini adalah bentuk memuliakan yang lebih mulia, maksudnya yaitu kanan. Kanan ini kan digunakan untuk yang mulia. Seperti kita masuk masjid menggunakan kaki kanan dulu, kemudian makan menggunakan tangan kanan, seperti itu. Berbeda dengan tangan kiri atau kaki kiri, itu kita gunakan untuk hal-hal yang tidak mulia, seperti masuk WC, keluar masjid, dan seterusnya. Kemudian dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun mastata'a." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai yang kanan sebisa mungkin. Fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi. Jadi dalam bersisir saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan. Karena model rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sisiran itu seperti ini. Jadi dahulukan yang kanan. Kemudian ketika bersandal juga watana'ulihi, ketika memakai sandal juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan yang kanan. Watuhurihi, ketika bersuci, mandi juga yang disiram dulu yang kanan dulu, baru yang kiri. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalani. Wa Abi Bakar wa Umar wa awwalu man aqdan wahidan Utsman." Abu Hurairah mengatakan bahwa sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua kibalan, dua tali depan tadi. Kemudian wa Abi Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar juga sama, sandalnya juga ada dua tali di depannya. Wa awwalu man aqdan wahidan Utsman. Adapun orang yang pertama menggunakan satu kibal, itu yang satu sandal jepit biasa yang kita pakai sekarang, itu adalah Utsman. Meskipun hadis ini adalah isnaduhu la yathbut, ya. Isnaduhu la yathbut. Sanadnya tidak tepat, tidak ada gitu. Tapi ini adalah salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi, dan beliau mencantumkannya di dalam kitab ini, yaitu kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Dan perlu kita jelaskan, meskipun ini hadisnya kategori matruk, ya, selain ditinggalkan, tapi beliau terlanjur mencantumkan dan kita jelaskan. Kemudian ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu mengenai tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-munfasilah min badahdi. Jadi mengenai hal tabarruk mencari berkah
dengan asar-asar peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpisah dari tubuhnya, misalnya rambutnya, kemudian jubahnya dan sandalnya, termasuk sandalnya dan seterusnya. Memang para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu menjaga, menyimpan peninggalan-peninggalan Nabi seperti ini. Nah, dan mereka selalu memperhatikan, bahkan mereka juga mencari berkah, tabaruk juga kepada peninggalan-peninggalan Nabi seperti ini. Seperti bajunya, kemudian rambut Nabi, kemudian cincin Nabi, kemudian termasuk sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha memiliki semacam jaljal min fiddah fihi sya'aratun min sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada Ummu Salamah itu menyimpan beberapa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza asaba insanan ainun, bahkan kalau misalnya ada seseorang ditimpa penyakit ain, washtaka ba'atha bi ina'in ilaiha, kemudian orang tersebut yang tertimpa ain, kena musibah ain tadi, kena penyakit ain tadi itu mengeluhkan rasa sakitnya, kemudian dia minta kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah untuk diberikan air, kemudian dicelupkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diminum, kemudian digunakan untuk berwudu. Memang ini pernah terjadi gitu ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahwa adapun orang yang mengeluhkan penyakit ain tadi, kemudian mengirimkan satu wadah kepada Ummi Salamah, kemudian wadah itu dimasukkan air, kemudian dicelupkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dijadikan untuk mencuci bekas ainnya, kemudian meminum airnya, atau bahkan dia mandi menggunakan air tersebut. Memang itu terjadi. Nah, dan itu memang tidak ada masalah gitu. Dan ini boleh. Dan ini adalah memang kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu mengkhususkan bahwa Nabi itu adalah tubuhnya itu mubarak, penuh berkah. Bahkan para sahabat itu mencari berkah, ya tabarrakuna, mencari berkah dengan keringat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keringat Nabi itu diambil berkahnya. Bahkan ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga diambil berkahnya. Rambut Nabi itu diambil berkahnya. Sisa wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga diambil berkahnya oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, jadi memang hal-hal yang tabaruk seperti ini memang ada, benar adanya gitu. Dan ini ada riwayat-riwayatnya dari sahabat. Yang jadi masalah adalah apakah peninggalan seperti rambut, kemudian sendal Nabi, baju Nabi, kemudian cincin Nabi SAW, apakah masih ada sampai sekarang atau gimana gitu? Nah, tentunya untuk memastikan itu kan sulit sekali. Apakah ini benar-benar rambut Nabi SAW? Apakah ini cincin Nabi SAW? Apakah ini rambut Nabi? Apakah ini sendal Nabi SAW? Ini untuk memastikan itu kan sulit sekali ya, sangat-sangat sulit. Apalagi terjadi di zaman Nabi, di zaman para sahabat terjadi pertempuran, terjadi perang di antara para sahabat. Jadi kalau misalnya kita bayangkan apa yang terjadi saat itu kan sepertinya agak sulit menyimpan barang-barang peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau misalnya ada yang mengklaim ini adalah rambut Nabi, ini apa buktinya gitu? Memastikan itu seperti apa? Ini yang perlu kita perhatikan gitu. Jangan sampai kita tertipu dan terkecoh dengan hal-hal yang seperti itu. Semua orang bisa mengklaim bahwa ini adalah rambut Nabi, ini adalah sandal Nabi, dan seterusnya. Tapi untuk memastikan benaran atau tidak kan kita tidak tahu. Artinya sebaiknya kita tidak terlalu ambisi terhadap hal yang seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu pasti itu beneran peninggalan Nabi SAW atau tidak.
Nah, jadi untuk lebih aman, sebaiknya kita tidak bertabarruk dengan hal-hal yang seperti itu di zaman saat ini. Kenapa? Karena itu adalah kekhususan Nabi SAW. Tabarruk dengan rambut, dengan sandal, dengan yang lain-lainnya, itu kan khusus pada Nabi SAW. Jadi bahkan para sahabat itu tidak pernah bertabarruk dengan Abu Bakar, tidak pernah bertabarruk dengan Umar, dan seterusnya. Tidak ada istilah tabarruk selain Nabi. Kalau Nabi memang Allah jadikan tubuhnya memang mubarak, memang berkah. Tapi kalau Abu Bakar dan sahabatnya tidak ada seperti itu. Jadi makanya tidak ada riwayat sama sekali ada yang bertabarruk kepada Abu Bakar, ada yang tabarruk kepada Umar, dan seterusnya, tidak ada. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mengklaim saat ini ada peninggalan Nabi, rambut Nabi, dan seterusnya, itu kita kan tidak bisa memastikannya. Jadi sebaiknya ditinggalkan. Karena ini sangat bahaya sekali apabila kita percaya dengan hal-hal seperti itu. Ada dua kemungkinan. Kalau itu beneran rambut Nabi, ya insya Allah nggak masalah. Tapi kalau itu adalah bukan rambut Nabi, gimana? Artinya hukumnya jatuhnya ke syirik gitu. Nah, seperti itu, bahaya seperti itu. Artinya untuk lebih hati-hati ya kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Karena kita tahu apa yang terjadi di zaman para sahabat seperti apa, bagaimana kejadian-kejadiannya, dan sudah beratusan tahun, ribuan tahun yang lalu seperti apa, 1400 tahun yang lalu terjadi bagaimana, kita tahu bagaimana terjadi pertempuran di mana-mana. Kalau misalnya kita renungkan kembali bahwa apa iya masih ada yang awet menyimpan peninggalan Nabi SAW. Bahkan cincin Nabi SAW itu setelah Nabi meninggal dipakai oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Abu Bakar dipakai oleh Umar. Kemudian setelah Utsman, setelah Abu Bakar Umar meninggal dipakai oleh Utsman, kemudian jatuh cincinnya, hilang. Nah, jatuh di sumur, kemudian hilang. Artinya apa? Kemudian kemungkinan besar itu peninggalan Nabi, barang-barang Nabi itu kan hilang gitu. Termasuk salah satu yang sudah pasti hilang itu adalah cincin Nabi SAW. Nah, cincin Nabi yang terbuat dari perak itu, yang biasa beliau gunakan sebagai khotam atau stempel, itu ternyata sudah hilang di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sangat tidak logis kalau di zaman sekarang itu masih ada hal-hal yang seperti itu gitu. Ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan mengenai barang-barang peninggalan Nabi SAW. Kemudian poin berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Nabi SAW itu pernah sholat menggunakan sandalnya. Jadi tentunya hal ini boleh hukumnya, namun yang perlu kita perhatikan kalau di zaman Nabi, Masjid Nabi SAW ketika itu kan tidak ada tidak ada karpetnya, tidak ada keramiknya, dan seterusnya, lantainya juga pasir seperti itu, tanah. Jadi sangat tidak tepat kalau misalnya kita di saat ini tuh menggunakan sandal masuk ke masjid kemudian sholat, meskipun ada riwayat bahwa Nabi itu adalah pernah sholat menggunakan sandal. Nah, ini tidak tepat ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kalau sekarang ini sudah tidak tepat lagi hal seperti, kecuali misalnya masjidnya persis seperti Masjid Nabi SAW, yang lantainya itu adalah tanah gitu, masih tanah. Karena tidak apa-apa gitu kita pakai sandal masuk ke masjidnya. Nah, kalau sekarang itu kan masa iya kita pakai sandal kotor-kotor meskipun tidak ada najisnya, tapi kan kotor ya. Sandal yang kita pakai jalan itu kan kotor gitu. Kemudian kita masukkan ke masjid. Nah, ini kan justru mengotori masjid yang sudah bersih, rapi, sudah nggak ada sampah-sampahnya. Malah kita masuk pakai membawa pasir-pasir, itu justru malah mengotori jadinya. Kalau Masjid Nabi SAW kan tidak ada masalah gitu. Karena masjidnya lantainya ya tanah gitu atau pasir. Nah, jadi kecuali misalnya kita dapati ada masjid atau tempat sholat, misalnya ketika lagi safar di jalan, oke nggak apa-apa lah. Tapi kalau ke masjid sekarang kan sudah
sudah tidak tepat seperti itu. Oke, sekian saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan semoga bermanfaat kepada saudara-saudara semuanya yang memperhatikan dan menyimak kajian kali ini. Dan kita akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.